Kelihatan jadi modulnya? Kak. Ya. Kelihatan, Ji? Iya, Kak. Kelihatan, Ji, Kak. Iya. Jadi untuk isi laporannya itu seperti ini. Jadi kalian kan sebelumnya sudah pernah nih pasti kerja laporan toh, susunan laporannya itu sama Ji dengan laporan-laporan sebelumnya. Ada bab 1 pendahuluan, terus ada latar belakang, tujuan praktikum, manfaat praktikum, batasan. Nah, untuk di lab P3 ini ada 5 modul. Modul yang pertama itu existing and competitive product, yang kedua itu yang kedua itu identifikasi kebutuhan pelanggan, yang ketiga HOQ atau House of Quality, yang keempat penyusunan konsep, yang kelima detail design. Saya jelaskan langsung saja ke modul 1. Tapi dulu. Oke, sepertinya asistennya keluar ya. Mungkin ada kendala jaringan. Ditunggu sebentar ya. Sorry, Nah.
Sorry nah tadi keluar Zoom-nya. Ini kelas 2B kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Ya. Saya sharekan ulangnya. Nah, jadi langsung saja saya masuk ke modul pertama. Jadi modul pertama itu ada tujuannya di sini. Yang pertama itu kalian harus mampu membedakan apa itu existing, apa itu competitive product. Yang kedua, menentukan spesifikasi produk. Terus yang ketiga, menentukan bill of material product. Untuk existing dan competitive product, ada yang sudah tahu sebelumnya atau yang sudah paham apa itu existing product? Sebelumnya sudah pernah dijelaskan sama Bu Dela atau tidak ini existing and competitive product? Jadi selanjutnya, existing product itu adalah produk yang sudah ada nih saat ini. Nanti kalian akan disuruh mengembangkan suatu produk. Misalnya rak buku. Rak buku kan pada umumnya rak buku saja yang banyak tempat penyimpanannya. Nah, nanti kalian akan mengembangkan rak buku tersebut. Apakah nanti itu rak buku mau ditambahkan kursi atau mau ditambahkan meja belajar biar kalau misalnya mau ambil buku bisa sambil belajar menggunakan rak bukunya dan sebagainya. Jadi nanti ada inovasi dari sebuah existing produk tersebut. Nah, itu nanti yang bakalan kalian rancang. Sebelumnya kelasnya kalian sudah dibagi kelompok untuk penentuan produknya. Sudah, Udah, Kak. Ada berapa kelompok? Siapa ketua kelasnya ini, Kak? Saya, Kak. Yang mana? Coba aktifkan dulu bedek kameranya. Berapa kelompok ini kelasnya dibagi? Sembilan, Kak. 9, berarti ada berapa orang itu satu kelompok? Berapa orang di satu kelas? 42. Ada yang 4 orang. 4, ada yang 5. Sudah tahu nih, sudah dibagi nih juga produk apa yang mau dibuat? Sudah, Mika. Sudah, Kak.
sudah di ACC sama ibu produknya. Bahkan juga ada yang sudah buat mie laporannya digecer, sudah dikirim. Di mana dikirim? Di GC Classroom, Kak. Oh, di Classroom. Berarti kalian sudah paham nih dong, ini berarti modul 1, yang existing and competitive product. Tapi belum diasistensi sama ibu, jadi masih bingung-bingung, Kak. Yang batasannya Kak belum, batasan praktikum modul 1 belum. Oh, batasan praktikum. Ini pada saya jelaskan lupa dek batasan praktikumnya karena sudah dijelaskan sama ibu modul 1. Jadi di batasan praktikum itu enggak ada kayaknya di sini. Kalau batasan praktikum itu apa-apa saja batasan-batasannya selama mengerjakan itu laporan. Misalnya kan kalian mau bikin meja rias. Nah, meja rias itu kan diperuntukkan untuk wanita, misalnya remaja atau ibu-ibu. Nah, berarti di batasan praktikumnya kalian jabarkan satu-satu, kalian sebutkan. Berarti yang pertama, produk ini diperuntukkan untuk wanita dan ibu-ibu, bisa juga untuk lansia yang wanita. Kalian harus spesifik menyebutkan ini produknya diperuntukkan untuk siapa. Kalau misalkan kalian bikin produk masker, nah diperuntukannya kalau misalnya kalian peruntukan untuk semua kalangan, berarti di situ di poin pertama kalian tulis, kalian sebutkan produknya ini diperuntukkan untuk semua kalangan, baik itu remaja, anak-anak, maupun orang dewasa. Yang kedua, kalian sebutkan nanti, kan nanti ada pembagian kuesioner. Nah, nanti kalian sebutkan di situ, ini pembagian kuesionernya kalian mau bagi dengan cara apa? Kalian mau bagi secara langsung atau kalian mau menggunakan Google Form? Karena kan sekarang masih pandemi, jadi mungkin ada yang tidak bisa untuk bagi secara langsung. Biasanya kan kuesioner di print, terus kemudian dibagi selembaran kepada produk pasarnya. Misalnya kalian bikin meja rias, dibaginya ke ibu-ibu atau anak remaja wanita. Nah, di situ kalian tulis nih pembagian kuesioner dilakukan secara langsung atau dilakukan dengan menggunakan Google Form. Kan bisa kan dibagi kuesionernya, disebar kuesionernya dengan menggunakan Google Form. Sekarang kan lagi zaman nih pakai Google Form orang sebar kuesioner. Terus yang ketiga, kalian tulis poin ketiga itu nanti ini produknya mau didesain pakai aplikasi apa? Apakah kalian mau desain pakai aplikasi Inventor atau pakai aplikasi SketchUp atau pakai aplikasi apa saja yang nanti kalian mau desain produknya. Terus yang ketiga itu untuk pembagian kuesionernya, respondennya itu berapa, disebutkan di situ. Kan nanti ada kuesioner terbuka sama kuesioner tertutup. Nah, kuesioner terbuka itu respondennya minimal 10 orang. Kalau kuesioner tertutup, respondennya minimal 30 orang. Terus nanti disebutkan juga lingkupnya. Jadi nanti kalian sebar itu di lingkup mana? Misalnya di lingkup kampus atau di lingkup petani mungkin kalau misalkan kalian bikin alat untuk
petani atau nelayan, di lingkup nelayan atau di lingkup petani, seperti itu. Paham nih untuk batasan praktikum? Jadi harus mencakup 5 poin itu, harus ada di dalam batasan praktikum. Apanya lagi yang mau ditanyakan, Dek? Ini kan laporannya per kelompok. Semua kelompok sudah selesai kerja bab 1. Kelompok 1, siapa-siapa orangnya itu kelompok 1? Ketua kelas, siapa-siapa kelompok 1? Mana ketua kelasnya? Iya, Kak. Kelompok 1 itu siapa-siapa? Musdalifah, Nur Hidayah, Siti Ahsani Indi, Utari Nur Aziza, dan Muhammad Marsil. Nah, tadi yang disebutkan nama-namanya sudah selesai bab 1-nya. Kelompok 1. Bicara dulu satu orang. Katanya sudah ada yang kerja laporan bab 1. Tapi belum di ACC sama Ibu. Kayaknya Kak belum, tapi memang Kak ada yang kerja yang laporan lengkapnya Kak. Cuman itu yang disuruh cari jurnal Kak, itu saja yang kerja kemarin. Oh, bukan itu, beda Ki. Berarti kalian belum dijelaskan. Oke, enggak apa-apa nih pada. Saya jelaskan Mina ulang. Kan tadi existing product itu ku bilang produk yang sudah ada. Produk yang sudah ada sekarang, terus nanti kalian akan kembangkan, kalian akan ciptakan inovasi baru. Terus competitive product itu produk pesaing, misalnya kursi. Kursi itu misalnya existing product itu kan kursi biasa, kursi pada umumnya seperti apa menurut pandangannya kalian. Terus competitive produk pesaingnya itu misalnya kursi dari IKEA atau kursi dari merek lain. Itu termasuk produk pesaing. Terus kalian harus menentukan spesifikasi produk. Seperti ini. Tadi itu kalian harus tentukan dulu idenya yang mau dikembangkan. Seperti apa misalnya yang paling banyak peminatnya. Kan nanti ini temanya ada 2, terbagi 2. Jadi ada yang temanya COVID, ada yang temanya untuk lansia. Jadi kalian cari produk yang berhubungan dengan COVID, terus nanti dikembangkan. Apa-apa saja nanti yang perlu dikembangkan dari itu. Nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Begitu juga dengan yang lansia. Jadi kalian cari produk yang dimana itu bisa berguna untuk lansia. Misalnya tongkat kah atau apa. Jadi terus nanti dari situ kalian ciptakan nih inovasi. Jadi untuk yang kelompok ganjil itu COVID, yang kelompok genap lansia. Nah, sepakat sih semuanya. Jadi kalian cari produk sesuai temanya. Jadi yang kelompok ganjil itu COVID, jadi semua tentang COVID, produk apa saja.
Jadi kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Terus yang genap, kelompok genap itu tentang lansia. Jadi semuanya tentang lansia. Satu saja produk yang mungkin banyak sekali peminatnya tapi masih kurang pengembangannya. Coba diskusikan nanti sendiri dengan teman kelompoknya. Nah, terus setelah kalian dapat existing product, kalian dapat juga competitive product. Jadi competitive productnya ini ada 2. Tidak apa-apa aja 1, tidak apa-apa 1, tapi sebaiknya 2. Itu supaya bisa ada kayak pembanding. Competitive product itu kan produk pesaing. Jadi kalian cari produk pesaingnya kalian. Misalnya kalian mau bikin hand sanitizer. Existing product itu misalnya existing produknya hand sanitizer. Nah, competitive produknya itu apa? Produk pesaingnya itu kan banyak sekarang hand sanitizer. Macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya, macam-macam baunya, macam-macam juga campurannya di dalam. Atau misalnya kalian mau bikin hand sanitizer. Nah, produk pesaingnya itu apa? Misalnya produk pesaing yang pertama itu dari Vaseline. Jadi ini hand sanitizer-nya di dalam ada ada hand cream-nya juga. Ada hand cream, ada hand gel. Jadi sudah sepaket dengan hand cream. Jadi kan ada kadang hand sanitizer itu yang bikin kering. Nah, produk pesaingnya satunya, iya. Ternyata ini katanya temanku di grup ada beda yang sudah kerja bab 1 sama bab 2 Kak. Jadi yang tadi kita bilang itu produknya yang lansia sama COVID, ternyata kita semua masuk di COVID semua Kak. Iya, Kak. Sudah di classroom. Bab 1-2-nya, tapi mungkin Kak ada yang belum lengkap di bab 1-2. Jadi semuanya COVID temanya. Iya, Iya, Kak. Kak. Sudah ada rancangan produknya. Kelompok 1, Pak Dek. Kelompok 1 apa produknya? Itu produknya sudah di-ACC sama Ibu atau belum? Sudah, Kak. Oh, sudah. Tapi pengerjaan laporan lengkap belum? Iya, Kak, belum. Iya, belum sih, Kak. Enggak apa-apa, Pak Dek. Biar pada satu tema semua COVID. Tapi setiap kelompok enggak boleh sama itu. Harus beda-beda produknya. Iya, beda aja memang, Kak. Beda semua, Kak. Oke. Lanjut nih, Pak Dek. Nah, sudah tadi existing product, competitive product 1, competitive product 2. Jadi ada 2 produk pesaing yang harus kalian cari. Kalau misalnya kalian tidak dapat 2, tidak apa-apa aja 1. Tapi sebaiknya 2. Nah, supaya ada pembandingnya. Terus setelah didapat nih existing product, dapat juga produk pesaing, kalian harus tahu kelebihan dan kekurangannya dari setiap produk. Bukan cuma existing produk, nah dari kompetitif produk juga. Kompetitif, kalau misalnya kalian dapat produk pesaing 2, berarti kalian harus cari kelebihan dan kekurangan dari ketiga produk ini. Jadi kalian identifikasi apa-apa kelebihannya, apa-apa kekurangannya. Terus diidentifikasi spesifikasinya. Ini juga spesifikasi produk untuk semua produk, untuk existing, untuk kompetitif produk 1 dan kompetitif produk 2. Jadi misalnya ini kategori spesifikasinya toh, ada ukuran dimensi, ada warna, ada bahan, ada merek. Nah, misalnya ukuran dimensinya. Misalnya ukuran dimensinya 3 x 4 x 5. Misalnya toh, tulis di sini 3 x 4 x 5 cm. Warnanya, warna produknya itu warna apa? Misalnya coklat karena dia terbuat dari kayu. Tulis di sini warna coklat. Terus bahannya atau materialnya. Misalnya bahan materialnya itu kayu Jepara. Tulis di sini kayu Jepara. Mereknya. Kalau mereknya dari IKEA, tulis di sini dari IKEA. Jadi semuanya untuk kompetitif produk juga begitu. Diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, terus diidentifikasi juga existing produknya. Spesifikasinya. Untuk semuanya ini 3.
Terus setelah itu dibuatkan bill of material. Bentar, nah, saya ada telepon. Oke, jadi selanjutnya setelah diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, diidentifikasi juga spesifikasinya, selanjutnya dibuatkan bill of material. Bill of material itu adalah supaya kita tahu komponen-komponen apa saja pada produk tersebut, komponen-komponen apa saja yang ada dalam produk tersebut. Misalnya seperti ini toh, di bill of material itu ada level-level, ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, di bagian paling atas ini itu nama produknya. Misalnya kalian mau bikin kursi, berarti di sini ditulis kursi di level 0. Terus di level 1 itu bagian-bagian kursi. Misalnya di sini sandaran kursi, di sini dudukan, di sini kaki kursi. Nah, setelah itu di level 2 ini di sini materialnya apa saja. Misalnya ini sandaran kursi terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Terus misalnya di sini dudukan kursi terbuat dari busa, materialnya busa. Terus kaki kursi misalnya materialnya kayu juga. Jadi di sini itu bagian-bagiannya, bagian-bagian kursi. Terus di bawahnya di level 2 ini itu materialnya. Paham Ji untuk pembuatan bill of material? Dan pembuatan bill of material ini untuk ketiga produk. Untuk existing product, untuk kompetitif produk 1, dan kompetitif produk 2. Jadi, semuanya dibuatkan seperti ini. Semuanya dibuatkan kelebihan kekurangan, spesifikasi, dengan bill of material. Paham Ji? Bill of material? Modul dia cuma sampai di bill of material saja, terus dia sudah masuk di modul 2. Tapi ada namanya mission statement, ada namanya visi misi, tapi di modul dia itu masuk di modul 2. Nah, ini mission statement. Mission statement itu seperti ini. Jadi produk yang akan kalian rancang nanti, kalian harus tahu apa misinya, apa mission statement-nya. Mission statement itu ada deskripsi produk, sasaran bisnis kunci, pasar utama, pasar sekunder, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan. Ada juga stakeholder. Jadi, deskripsi produk itu, jadi kalian deskripsikan nih produknya kalian. Misalnya kalian mau bikin kursi, tapi yang ada penyangga kakinya, yang bisa dikasih keluar masuk, terus kursinya bisa dikasih maju mundur sendiri. Jadi kalian di situ sebutkan. Jadi kalian jelaskan di situ deskripsi produknya sedetail mungkin. Terus untuk sasaran bisnisnya misalnya kalian sasaran bisnisnya di mana? Misalnya sasaran bisnisnya itu di lingkungan rumah, di lingkungan perumahan, atau di perusahaan. Di mana saja itu sasaran bisnisnya ini, sasarannya yang bisa jadi, yang bisa produknya nanti, di mana nanti bisa terjual gitu. Terus pasar utama ini misalnya pasar utamanya kayak tadi meja rias toh. Meja rias itu pasar utamanya kan wanita, remaja wanita atau ibu-ibu atau lansia wanita. Nah, pasar sekundernya ini ya bisa juga untuk laki-laki,
atau untuk anak-anak, untuk taruh mainan atau apa. Jadi ada pasar utama, ada pasar sekunder. Jadi pasar utama ini yang lebih utama yang akan menggunakan itu produk siapa. Terus pasar sekundernya ya itu nih, selain tadi, selain wanita kan bisa juga anak-anak, bisa juga laki-laki, remaja laki-laki. Terus asumsi-asumsi dan batasannya. Asumsi-asumsi dan batasannya ini contohnya asumsinya itu kalian bikin produk bagaimana, misalnya kalian mau bikin kursi, misalnya desainnya itu minimalis, atau misalnya juga kalian pakai kayu, misalnya kayu Jepara yang berkualitas, tulis di sini. Terus ini stakeholder itu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu contohnya investor. Kalau dalam perusahaan itu pasti ada investor. Investor itu termasuk key stakeholder karena dia yang modali kalian untuk bikin produk. Jadi dia termasuk ke dalam pemangku kepentingan dari pembuatan produk ini. Jadi dia itu salah satu contohnya stakeholder itu investor. Nah, nanti ini kan mission statement masuk di modul 1. Jadi mission statement ini hanya untuk produknya kalian saja. Mission statement ini untuk produk yang mau nanti dirancang. Nggak usah semua produk dibuatkan mission statement. Nah, terus modul 1 itu sampai di situ, sampai di mission statement saja. Terus lanjut kita, sebelum saya pindah ke modul 2, paham di modul 1 pengerjaannya. Mulai dari ini toh, kelebihan kekurangan, terus spesifikasi produk, terus dibuatkan bill of material, tiap produk, tiap ini existing produk, competitive product 1, competitive product 2. Terus setelah itu dibuatkan tadi mission statement. Sampai di situ Ji, kalau modul 1. Paham Ji modul 1? Kita melangkah ke modul 2 kalau sudah paham. Lanjut nih Kak. Untuk modul 2 ini, dia identifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi kalian di sini identifikasi sebenarnya pelanggan ini maunya produk seperti apa. Jangan sampai kalian mau bikin produk, tapi produknya itu sebenarnya pelanggan tidak butuh Ji. Jadi makanya kita harus identifikasi dulu terlebih dahulu apa sebenarnya kebutuhannya. Nah di sini di identifikasi pelanggan ini kalian bisa kumpul data pelanggan. Nah salah satu caranya itu tadi dengan penyebaran kuesioner. Ada namanya kuesioner terbuka. Nah penyebarannya ini kalian bisa pakai beberapa metode. Di sini di modul ada metode observasi, metode focus group discussion, dan wawancara. Di identifikasi kebutuhan pelanggan ini, kalian sudah harus membuat kuesioner. Kuesionernya itu seperti apa? Kita lihat dulu. Membuat kuesioner terbuka untuk mengetahui fungsi, kelebihan, dan kekurangan produk, serta inovasi yang diinginkan responden. Nah, kuesionernya ini nanti dibagi ke 10 responden saja, minimal 10 responden. Tidak boleh kurang, boleh lebih. Jadi contoh kuesionernya itu seperti ini. Nanti kalian buat kuesioner, nanti ada nama, umur, pekerjaan, tanggal, jenis kelamin. Deskripsikan dulu produknya kalian seperti apa, toh.
Terima kasih atas partisipasi Anda menjadi salah satu peserta survei dan secara sukarela mengisi kuesioner ini. Nih pertanyaannya itu ada 5 di sini, tapi kalian boleh tambah. Kalau misalnya kalian rasa kurang pertanyaannya, kalian boleh tambah. Nah, contohnya ini misalnya bagaimana pendapat Anda tentang misalnya kalian bikin hand sanitizer. Bagaimana pendapat Anda tentang hand sanitizer yang Anda gunakan saat ini? Apa kelebihannya, apa kekurangannya, hal apa saja yang dipertimbangkan ketika mau membeli hand sanitizer. Terus misalnya hand sanitizer-nya ini masih kurang produknya, apa-apa saja perbaikannya dan dalam hal apa yang diinginkan. Jadi meluas pertanyaannya seperti ini. Terus nanti diinterpretasi kebutuhan pelanggannya. Setelah kalian sebar kuesioner, pasti ada nih jawaban-jawaban dari responden tentang produknya. Nah, kalian nanti tulis di sini. Di sini ada tabel interpretasi kebutuhan pelanggan. Di tabel interpretasi kebutuhan pelanggan ini ada pernyataan pelanggan, ada interpretasi kebutuhan pelanggan. Nah, pernyataan pelanggan di sini itu nih tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan kuesioner. Dikasih masuk di pernyataan pelanggan, misalnya kursinya itu yang dia pakai mudah rusak. Nah, kalian interpretasikan di sini, berarti kalian harus bikin produk yang berkualitas, bahannya berkualitas, kuat, dan tidak mudah rusak. Terus kalau misalnya dia bilang di sini pelanggannya mau produk yang harganya murah. Nah, berarti kalian harus cari bahan untuk interpretasinya, kalian harus cari bahan produknya kalian itu yang murah tapi tetap berkualitas. Karena pasti orang rata-rata mau produk yang murah dan berkualitas, toh. Nah, jadi pernyataan-pernyataan pelanggan ini dari kuesionernya. Terus kalian interpretasi sebenarnya apa maksudnya dari pernyataannya itu. Setelah dilakukan interpretasi kebutuhan pelanggan, kalian buatkan hierarki kebutuhan. Nah, di hierarki kebutuhan ini ada bobot-bobot. Ada simbol-simbol. Kalau misalkan ini ada tingkat kepentingan. Kalau misalkan sangat penting itu bintang 3. Kalau tidak terlalu penting 2. Kalau tidak penting 1. Jadi hierarki kebutuhan ini itu jadi nanti dikelompokkan dari pernyataan-pernyataannya ini tuh dikelompokkan misalnya dia bahasnya tentang fungsi. Jadi nanti ditulis di sini fungsi hand sanitizer itu apa. Misalnya dia mau berfungsi, ini hand sanitizer-nya mau fungsinya itu sekaligus melembabkan tangan, tidak hanya untuk menghilangkan kuman tapi melembabkan juga. Nah, menurut kalian, jadi ini kalian kasih rating sendiri. Nah, menurutnya kalian, hand sanitizer yang sekaligus dengan pelembab itu penting atau tidak penting atau tidak terlalu penting. Jadi kalian kasih rating sendiri di sini. Jadi ini hierarki kebutuhan tidak bisa dikerja kalau belum dikerja interpretasi kebutuhan pelanggan. Dan tabel interpretasi kebutuhan pelanggan tidak bisa dikerja kalau kalian belum sebar kuesioner. Jadi semuanya berhubungan, tidak bisa dikerja loncat-loncat. Misalnya kalian mau langsung kerja hierarki. Tidak bisa karena kalian harus kerja dulu interpretasi kebutuhan pelanggan. Dan di mana dapat ini datanya interpretasi kebutuhan pelanggan dari kuesioner. Jadi kalian harus sebar dulu kuesionernya. Setelah kalian sebar, baru bisa kalian buat interpretasi kebutuhan pelanggan. Setelah itu, buat lagi hierarki kebutuhan pelanggan. Ini tadi yang bobot-bobot. Jadi nanti dikelompokkan, misalnya dia banyak yang bahas tentang fungsi, banyak yang mau fungsinya ini produk lebih dipermantap lagi dari produk sebelumnya.
Terus ada yang mau harganya lebih terjangkau. Jadi di list nih di sini dikumpulkan pernyataan-pernyataannya. Yang mana misalnya dia juga mempermasalahkan desain. Berarti di sini dikelompokkan permasalahan-permasalahan desain, terus kasih nih nanti rating mau kasih bintang 1, bintang 2 atau bintang 3. Terus setelah itu, setelah sampai di hierarki kebutuhan, kita lanjut lagi ke kuesioner tertutup. Nah, di sini kita sebar lagi kuesioner. Jadi kalian bikin kuesionernya nanti sebanyak 3 atau 4 kali kalau 3 kali. Iya, 3 kali. Ini kan kuesioner kedua, kuesioner tertutup. Nah, karena tadi sudah maksudnya ada milah bayangan sebenarnya ini pelanggan maunya produk seperti apa. Nah, kita harus tanya lagi lebih spesifik lagi di kuesioner tertutup. Nah, jadi nanti di sini kuesioner tertutupnya itu seperti ini nanti. Identitas seperti biasa, nama, jenis kelamin, nomor telepon, usia, pekerjaan. Jadi nanti disebutkan dulu seperti ini, pada saat ini kami sedang mengadakan penelitian terkait dengan identifikasi kebutuhan pelanggan terhadap produk apa. Terus nanti di sini ada existing product, ada kompetitor produk 1, ada kompetitor 2. Kalian taruh di sini gambarnya, ada gambar produk, dia minta di sini taruh di gambar produk, terus spesifikasinya. Jadi nanti gambar produknya ini 3 produk dicantumkan di sini di kuesioner, dan spesifikasinya juga seperti apa. Misalnya ini spesifikasi produk terbuat dari bahan apa, harganya berapa, fungsinya apa. Jadi kalian jelaskan di sini spesifikasi produknya seperti apa, gambar produknya juga dicantumkan. Terus petunjuk pengisian kuesioner. Nah, di sini pengisian kuesionernya ini dia pakai nomor-nomor. Nah, di sini ada yang produk diharapkan dan ada yang dirasakan. Apa yang diharapkan itu ekspektasi pelanggan seperti apa. Terus yang dirasakan itu bagaimana. Misalnya tadi, kursi. Misalnya kursinya ini dudukannya empuk. Nah, ekspektasi pelanggan itu bagaimana? Jadi ini pelanggannya nanti lingkari salah satu angkanya ini. Kan ada 5 angka di sini. Nah, kalau 1 sangat tidak diperlukan, kalau 2 tidak diperlukan, kalau 3 cukup diperlukan, 4 diperlukan, 5 sangat diperlukan. Nah, jadi ada 5 angka, 5 poin. Jadi nanti respondennya lingkari salah satu. Bagaimana sebenarnya yang diharapkan. Misalnya tadi kursi dudukannya itu empuk. Pernyataan kebutuhan dudukan kursi itu empuk. Bagaimana yang diharapkan pelanggan? Apakah sangat diperlukan itu dudukan yang empuk atau tidak? Nah, kalian nanti pelanggannya respondennya sendiri yang lingkari, yang pilih. Terus yang dirasakan, bagaimana yang dirasakan dari existing product, kompetitor 1 dan kompetitor 2. Nanti respondennya lagi yang lingkari sendiri. Nah, di sini ada juga lagi poin-poin 1 sampai 5. Kalau 1 itu sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 cukup memuaskan, 4 memuaskan, 5 sangat memuaskan. Jadi nanti dilingkari, di rating. Dipilih salah satu angkanya. Bagaimana, apa yang dia rasakan dengan existing produknya itu. Apakah dudukan yang empuk untuk produk existing produk sudah memuaskan, berarti nilainya 4. Kalau tidak memuaskan 2, dan seterusnya. Nanti kalian yang arahkan respondennya toh untuk lingkari ini. Nah, nanti kalau sudah disebar, sudah selesai penyebaran kuesioner tertutup, kalian rekap datanya. Nah, nanti ada rekap data. Data yang direkap itu
nanti kan ada angka-angka yang dilingkari. Nah, pernyataannya nanti dikasih masuk nih, pernyataan yang ini, pernyataan kebutuhan toh, dikasih masuk ke sini. Ke tabel ini dikasih masuk. Terus nanti dihitung rata-ratanya, rata-rata yang ini. Tahu Ji, semua tuh menghitung rata-rata, jadi ditambah semua dulu, ditambah terus dibagi berapa banyaknya jumlah pernyataan. Di sini nanti hasilnya rata-rata ekspektasi pelanggan, rata-rata existing product, rata-rata kompetitor 1, rata-rata kompetitor 2. Jadi di rata-ratakan nanti ini semua yang dilingkari sama responden, terus dimasukkan ke tabel rekapitulasi data kuesioner. Nah, setelah itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, aplikasi SPSS. Kalian mungkin sudah lab statistik kemarin, sudah menggunakan aplikasi SPSS. Mudah-mudahan masih diingat Jim bagaimana penggunaan SPSS. Jadi nanti data yang diuji itu adalah yang ini. Jadi nanti pernyataan-pernyataan ini diuji nanti. Dimasukkan nanti angka-angka di sini, di rata-rata ini dimasukkan ke SPSS. Kemudian diuji pernyataannya apakah sudah valid untuk uji validitas dan apakah data tersebut sudah reliable atau sudah konsisten. Jadi misalnya di sini ada 10 pernyataan, terus diuji di SPSS, ternyata yang valid itu cuma 5 atau 6 pernyataan. Berarti hanya itu yang bisa lolos masuk ke tahap selanjutnya. Jadi nanti sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, setelah direkap data, direkap pengumpulan datanya, diuji dulu pakai SPSS. Dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas data menggunakan SPSS. Mudah-mudahan kalian semua masih mengerti penggunaan SPSS, tapi kalau misalnya sudah lupa, nanti diingat-ingat lagi, atau nanti saya bantulah untuk pengerjaan SPSS-nya. Yang penting kalian punya aplikasi SPSS di laptop. Nah, setelah dilakukan pengujian data pakai SPSS, kan sudah ditahu nih pernyataan mana yang valid, mana yang tidak. Nah, berarti pernyataan yang valid tersebut kita nanti masukkan untuk pembuatan HOQ. Nah, di sini kita sudah masuk nih ke modul ketiga, HOQ atau rumah kualitas. Kalian mungkin sudah tidak asing nih lagi dengan HOQ, karena HOQ ini tujuannya untuk menganalisis kebutuhan pelanggan dan spesifikasinya, jadi lebih spesifik. Jadi kita di sini nanti bakalan tahu nanti sebenarnya produknya ini dibutuhkan atau tidak sama pelanggan. Jadi ini bentuk bagan house of quality-nya seperti ini. Jadi nanti dia ada room A, room B, room C, room D, room E, room F. Jadi room A itu kebutuhan konsumen, apa-apa saja kebutuhannya. Terus yang bagian B itu matriks perencanaan. Yang C itu persyaratan teknis. Yang D matriks relationship. Yang E korelasi persyaratan teknis. Yang F matriks target persyaratan teknis. Nah, mungkin agak bingung kalau di modul karena tidak ada contoh. Jadi saya kasih lihat saja ini. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini tadi, toh. Jadi ini adalah pernyataan-pernyataan yang lolos uji validitas dan uji reliabilitas di SPSS.
Ini room 1. Yang ini. Voice of customer. Jadi nanti kita langsung masuk pengerjaan HOP. Di sini room 2. Room 2 ini adalah apa tadi room 2? Room 2 ini voice of the design team. Jadi bagaimana pandangannya kalian sebagai perancang. Ini kan voice of the customer, bagaimana apa saja yang dia butuhkan customer. Nah, di sini pandangannya kalian sebagai perancang produk. Jadi harus pintar-pintar menganalisis apa-apa saja sebenarnya kebutuhannya ini sebenarnya pelanggan toh. Di sini di analisa room 2 dimasukkan nih di sini apa-apa saja. Di sini ada variasi ukuran, ini contoh variasi ukuran, material yang digunakan berkualitas, memberikan kegunaan lain, rak buku yang luas, berbagai macam jenis kain. Nah, di sini di room 3. Room 3 ini matriks interaksi atau relationship matrix. Di matriks di room 3 ini tadi yang ini, room 3 itu yang ini. Di room 3 ini ada simbol-simbol. Jadi simbolnya itu kalau strong dia bulat hitam dan ada nilainya. Nilainya itu 9. Terus moderate kalau misalnya ini strong maksudnya hubungannya kuat. Terus kalau moderate itu hubungannya tidak terlalu kuat. Simbolnya lingkaran, nilainya 3. Terus weak itu lemah. Simbolnya segitiga, nilainya 1. Nah, seperti ini contohnya. Di sini tadi yang voice of customer, apa kebutuhan pelanggan. Terus di sini voice of design team, bagaimana pandangan kalian tentang produknya, bagaimana pendapat kalian sebagai perancang untuk merancang ini produk. Nah, customer importance ini, nilai ini didapat dari yang rata-rata tadi. Yang rata-rata di sini. Nih. Rata-rata dari rekap pengumpulan data. Nilai rata-ratanya diambil. Tapi yang diambil dari data yang lolos uji validitas dan uji reliabilitas di SPSS. Jadi kan dia di sini ada 13 pernyataan. Nah, setelah dilakukan pengujian SPSS, ternyata ada beberapa pertanyaan yang tidak lolos. Yang tidak lolos uji validitas. Nah, ternyata yang lolos cuma 7 dari 13 pernyataan. Nah, di situ nih, nah ini nilainya juga, customer importance, nilainya juga sesuai dengan nilai rata-rata dari rekap pengumpulan datanya. Nah, terus diisi nih, ini simbol-simbol. Bagaimana cara isinya? Cara isinya itu, misalnya ini. Sofa rak buku memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan buku dalam jumlah banyak. Bagaimana hubungannya dengan variasi ukuran? Apakah dia strong, moderate, atau weak? Kan tadi di atas ini, nih. Toh, oh dia ternyata di sini strong. Berarti sofa rak buku harus menyimpan buku dalam jumlah banyak. Itu sangat kuat hubungannya dengan variasi ukuran. Dan memang toh, kalau misalnya mau bikin sofa rak buku yang banyak jumlahnya, maksudnya banyak tempat menyimpan bukunya, itu memang berhubungan dengan ukuran. Jadi ini kalian sendiri yang kasih rating. Kalian sendiri yang pilih. Menurutnya kalian itu dia strong, moderate, atau weak. Jadi di sini ditaruh simbolnya. Nah ternyata
sofa rak buku yang memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan buku dalam jumlah banyak, hubungannya dengan material yang digunakan berkualitas, ternyata hubungannya itu tidak ada, Ji. Tapi sebenarnya di sini harus terisi semua. Cuma dia di sini tidak isi. Sebenarnya tidak apa-apa, Ji. Cuman sebaiknya terisi semua. Jadi cara bacanya seperti itu. Ini berhubungan dengan ini. Jadi selurusannya. Jadi ini juga memiliki dudukan yang empuk. Oh, ternyata kaitannya dengan material yang digunakan harus berkualitas. Itu hubungannya strong, kuat. Oh, ternyata sofa rak buku harus menyimpan buku dalam jumlah banyak, hubungannya dengan memberikan kegunaan lain itu lemah, weak. Berarti dia simbolnya segitiga. Jadi, dan seterusnya seperti itu ke bawah. Jadi dikasih simbol-simbol sesuai hubungannya dengan voice of customer. Lanjut, pengerjaan di room 6. Jadi room 6 ini atapnya. Atap dari house of quality. Nah, yang dipakai itu voice of the design team. Yang ini. Cara pengerjaannya bagaimana? Kita masih tetap pakai simbol-simbol. Kita masih tetap pakai simbol-simbol ini 3. Nah, cara pengerjaannya itu seperti ini. Misalnya ini segitiga. Berarti yang dia jadikan pembanding itu memberikan kegunaan lain, bagaimana hubungannya dengan rak buku yang luas. Oh, selurusannya seperti ini, segitiga. Bagaimana hubungannya? Oh, ternyata hubungannya lemah, tidak terlalu hubungannya itu lemah, Ki. Jadi dia kasih di sini simbol segitiga. Nah, kalau ini yang paling atas, berarti variasi ukuran hubungannya dengan berbagai macam jenis kain, menurutnya dia hubungannya itu strong, kuat, dan semuanya ini harus terisi. Maksudnya dia di sini ada yang dia kosongkan, tapi sebenarnya ini harus terisi. Misalnya kayak ini ya, variasi ukuran dengan material yang digunakan berkualitas di sini. Berarti diisinya di sini. Bagaimana hubungannya? Bagaimana simbol apa yang seharusnya di sini? Terus ini dengan ini. Variasi ukuran dengan memberikan kegunaan lain. Bagaimana hubungannya? Jadi kalian sendiri yang kasih simbol. Kalian diskusikan nanti dengan teman kelompoknya. Dan seterusnya, cara pengerjaannya seperti itu. Nah, jadi harus terisi semua. Terisi semua. Ini dia nggak isi semua. Saya nggak tahu kenapa, tapi seharusnya ini terisi, Ki. Sesuai, Ki, dengan alurnya. Nah, terus lanjut ke room 5. Room 4. Room 4 ini benchmarking. Nah, ini kalian merating lagi. Di room 4 ini kita kasih ada lagi simbol-simbol. Ada segitiga, ada lingkaran, ada segi 4. Nah, kalian kasih nih sendiri di sini existing product, kompetitor 1, kompetitor 2. Nah, di sini juga ada angka-angka, di mana diambil ini angka-angka di rekap pengumpulan data, di rata-rata. Rata-rata rekap pengumpulan data yang di atas tadi ditaruh di sini. Terus kalian nilai. Untuk existing product, menurutnya kalian ratingnya itu berapa? 4K, 5, 3, 2, atau 1? Kalian di sendiri lagi yang kasih rating. Nah, iya. Jadi setiap baris terisi, Ki, dengan rating-rating dengan ini. Nanti kalau selesai nih di rating, baru kalian
tarik garis. Tarik garisnya itu di yang existing product saja. Yang ini, di yang warna merah, kotak merah ini. Ditarik garis. Kenapa hanya simbol existing product yang ditarik garis? Karena existing product itu kan produk yang awal, produk yang sudah ada sebelumnya dari produk pesaing. Jadi hanya existing product yang ditarik garisnya seperti ini. Jadi kita mau lihat alurnya dia. Terus lanjut ke 5, room 5 itu technical benchmarking. Sama kurang lebih. Cuma di sini dia ada tingkat kesulitan dengan how much. Jadi di sini kita pakai voice of the design team. Jadi kita kembali lagi pakai pandangannya kalian tentang perancang, tentang yang akan merancang produk. Menurutnya kalian di sini ada tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini misalnya variasi ukuran. Menurutnya kalian susah atau tidak variasi ukuran ini? Misalnya kalian mau bikin ukuran 100 kali 200 cm. Menurutnya kalian itu tingkat kesulitannya berapa? 1 sampai 5 berapa? Kalian sendiri yang kasih rating. Kalian sendiri yang nilai berapa tingkat kesulitannya. Misalnya rak buku yang luas, susah atau tidak dibuat itu rak buku yang luas. Jadi kasih di sini nilai berapa. Terus how much. Di sini dia salah Ki. Harusnya di variasi ukuran dia langsung di sini ditaruh ukurannya. Ukurannya misalnya tadi kayak 100 kali 200 cm. Langsung di sini ditulis. Terus di sini material yang digunakan berkualitas. Ya, ditulis di sini material apa. Biar lebih spesifik Ki. Bukan Ki seperti ini seharusnya. Terus memberikan kegunaan lain. Yang kegunaan lainnya itu seperti apa. Terus berbagai macam jenis kain. Ya, jenis kainnya itu apa. Jadi ditulis di sini. Lebih spesifik Ki. Nah, terus ada lagi customer rating. Sama Ji dengan yang di atas. Jadi ada angka-angka. Jadi ada angka-angka. Terus kalian sendiri lagi yang kasih rating. Simbol ini tadi toh segi 4, ada segitiga, ada lingkaran. Jadi kalian yang rating misalnya variasi ukuran untuk existing product itu berapa, untuk kompetitor 1 apa. Tidak apa-apa Ji kalau misalnya nilainya mau di angka 4 semua, tidak apa-apa Ji. Atau mau di angka 5 semua kayak ini. Kayak di sini dia di angka 3 itu dia ada kompetitor 1 dengan kompetitor 2. Dia kasih nilai di angka 3. Tidak apa-apa. Terus seperti biasa, seperti yang di atas tadi, ditarik lagi garisnya untuk yang existing product. Seperti ini. Nah, terus lanjut ke room 7 dan room 8. Di room 7 dan room 8 ini ada customer importance. Tadi sudah saya bilang, customer importance itu diambil dari rekapitulasi pengumpulan data yang rata-rata itu. Yang rata-rata. Tapi untuk pernyataan yang lolos uji SPSS. Terus ada value relationship. Value relationship ini diambil dari mana? Dari, ini kan tadi ada angka-angka 9, 1, 3. Di mana diambil nilai-nilainya itu? Dari sini. Dari sini. Nih. Dari sini. Kan ini tadi, kalau dia lingkaran kecil, lingkaran hitam, nilainya 9. Kalau dia segitiga, nilainya 1. Kalau dia lingkaran biasa, nilainya 3. Nah, di sini kalian lihat polanya, dia di mana. Terus angka-angkanya baru dikasih masuk di sini. Dikasih masuk di sini, angka-angkanya. Nah, kemudian ada
namanya absolute importance. Jadi absolute importance itu didapat dari ini. 9 dikali 4,1. 9 kali 2,87. 9 kali 3,3. 9 kali 4,5. Terus hasil kalinya ini ditambah semua. Ini hasilnya. 132,93. Dan begitu seterusnya. Ini dikali dengan customer importance. Nanti ini totalnya dijumlahkan. Nah, terus ada namanya relative importance. Di mana didapat ini relative importance? Jadi nanti ini 132,93 dibagi totalnya, total absolute importance, terus dikali 100%. Dikali 100% karena dia mau mencari persentase, jadi dikali 100%. Jadi ini 132,93 dibagi 529,13, terus dikali 100%, di sini hasilnya. Dan ini juga 144,09 dibagi 529,13 dikali 100%, ini hasilnya. Terus di total, dan di sini harus 100. Di sini harus 100. Kalau misalnya dia tidak 100, berarti ada salah hitung. Di sini dia harus 100%. Lanjut. Paham Ji untuk analisa room 7 dan 8? Nanti kalau bingung lagi, nanti bisa Ji lagi bertanya. Dan nanti gambar HOQ-nya kurang lebih seperti ini. Nanti digabung semua tiap room. Jadi nanti seperti ini gambarnya HOQ. Nanti kalian jelaskan, nanti kalian ini analisa tiap room, apa-apa saja hasilnya. Kalian jelaskan nih satu-satu di tiap room. Tadi kan ada berapa room itu? Ada 8 room. Jadi kalian jelaskan nih. Lanjut ke bab selanjutnya itu konsep produk. Jadi setelah tadi HOQ selesai, kita sudah tahu nih sebenarnya apa yang perlu dikembangkan, apa sebenarnya yang paling banyak perlu dikembangkan. Karena kan kita sudah tadi tahu dari beberapa kuesioner, kita sudah minta tadi dari beberapa kuesioner dari responden. Jadi ditahu nih apa-apa saja yang perlu ditambahkan, apa-apa saja keinginannya konsumen, dan itulah yang kita nanti mau kembangkan. Nah, di sini, di modul 4 ini, ada namanya penyusunan konsep. Jadi nanti ada 3 konsep yang akan kalian rancang. Spesifikasi. Jadi kan harus spesifikasi konsep produk dulu. Jadi nanti kalian buat produk. Jadi nanti kalian harus siapkan 3 konsep. Misalnya kayak begini. Dia mau buat meja belajar. Dan ternyata yang paling banyak peminatnya itu meja belajar, tapi ada juga lampu belajarnya. Nah, ini konsep kedua. Nah, konsep ketiga ternyata konsumen itu banyak yang mau pakai meja belajar, terus ada lampu belajarnya, dan ada juga lacinya. Nah, ini kan sudah 3 konsep. Nah, kalian atur nih spesifikasi konsepnya, ukurannya berapa, jenis materialnya apa, jenis kainnya apa. Tapi jangan bikin konsep produk yang sangat jauh sangat beda ininya. Misalnya kalian bikin meja belajar toh, meja belajar kan itu macam-macam. Misalnya kalian bikin meja belajar anak-anak yang
meja belajar pada umumnya itu seperti apakah? Terus konsep keduanya itu kalian bikin meja belajar anak-anak yang dilipat itu, nah itu kan jauh ki konsepnya. Nah saya mau konsepnya jangan terlalu jauh perbandingannya, kayak begini saja, misalnya meja belajar, terus meja belajar ada tambahan lampu belajarnya, terus konsep ketiganya itu ada ditambahkan lagi laci. Jadi dia perbandingannya tidak terlalu jauh ki. Jadi nanti dari ketiga produk ini dibuatkan lagi kuesioner. Oh belum. Jadi di sini ternyata dia bahas konsep produk 1. Ada gambarnya. Jadi nanti kalian desain gambarnya. Ini ada gambarnya, dia meja belajarnya seperti ini modelnya. Dijelaskan spesifikasinya, deskripsi produknya, materialnya, berapa ukurannya, apa fungsinya, fitur apa saja penambahannya, terus spesifikasinya seperti apa. Disebutkan. Ini juga konsep produk 2, sama dijelaskan juga kayak tadi. Terus ada juga gambarnya. Ini berarti dia meja belajarnya ada lampu belajarnya. Tambahan fiturnya toh. Terus ada spesifikasinya, warnanya apa, jenisnya, jenis materialnya, terus ukuran meja belajarnya, ukuran lampunya, jenis kainnya, dia pakai kain apa. Konsep produk ketiga juga seperti itu, ini dia tambahkan laci, mungkin untuk menyimpan barang-barang. Jadi nanti ketiga konsep ini kita bandingkan yang mana sebenarnya konsep yang paling banyak diminati sama konsumen. Nah, di sini kita lanjut pemilihan konsep. Ada beberapa metode-metodenya. Ada berapa ini? Kalian bisa baca-baca nanti. Terus ada kriteria pemilihan konsep. Nah, di sini ada tabel penyaringan konsep. Di sini ada kriteria-kriterianya. Terus ada konsep 1, 2, 3, dan ada referensi. Referensi ini sebenarnya existing product. Referensi ini sebenarnya existing product. Jadi saya jelaskan dulu ini nilai-nilainya, ada simbol-simbol plus minus. Di sini misalnya memiliki dudukan yang empuk. Nah, menurutnya kalian kalau misalnya existing product dengan konsep 1, 2, 3 sama-sama memiliki dudukan yang empuk, berarti nilainya 0. Berarti tidak ada kayak kecuali kalau misalnya konsep 1 ini tidak empuk menurutnya kalian, berarti nilainya minus. Karena di sini maunya konsumen kan empuk, sementara yang di konsep 1 tidak empuk, berarti nilainya minus. Terus harga yang terjangkau. Jadi untuk referensi atau existing product atau produk yang sudah ada ini, nilainya di sini 0 semua, karena dia adalah produk awal untuk pembanding dari ketiga konsep ini. Nah, ini harga yang terjangkau. Di sini konsumen mau harga yang terjangkau. Nah, ternyata dari existing product dengan produk konsep pertama ini, nilai harganya jauh lebih terjangkau daripada ini referensi. Berarti nilainya plus. Sama juga ini konsep konsep 2. Dia lebih terjangkau harganya daripada daripada referensi, berarti nilainya dia plus. Konsep 3 juga begitu. Nah, di sini material ringan. Oh, ternyata konsep 1 dia materialnya tidak ringan berat, berarti nilainya minus. Konsep 2, oh ringan, berarti nilainya plus, lebih ringan daripada ini, referensi. Ini juga kain yang bagus. Ternyata konsep 1 ini kainnya
bagus, lebih bagus daripada referensi, berarti nilainya plus. Konsep 2 ini sama Ji, kayaknya dengan yang dipakai di referensi, berarti nilainya 0. Konsep 3 nilainya kainnya bagus, berarti nilainya plus. Begitu juga dengan ini, menyimpan buku dalam jumlah banyak. Nah, nanti dihitung jumlah plusnya, berapa jumlah plusnya, berapa jumlah 0, berapa jumlah minus. Nah, di sini jumlah plus untuk referensi, jumlah plus untuk referensi tidak ada, karena kan di sini 0 semua, berarti di sini 0. Nah, untuk jumlah plus di konsep 1, kan ada 3, 1, 2, 3, berarti di sini ditulis 3. Untuk konsep 2, di sini ada 3 nilai plus, berarti ditulis lagi 1, 2, 3, 3. Di sini konsep 3-nya ada 4 nilai plus, berarti di sini 4. Nah, untuk nilai 0, nilai 0 dihitung lagi jumlah nilai 0, ada 5, berarti di sini 5. Di sini jumlah nilai 0-nya ada 1, berarti di sini 1. Di sini ada 2, berarti ada 2 di sini tulis, di sini 1. Konsep 3 tuh 1 nilai 0-nya, berarti di sini 1. Terus jumlah minus. Jumlah minus di sini 0. Di sini 1, sini 0, karena nggak ada, di sini juga 0. Nah, terus nilai bersihnya. Di total nih 0, karena dia tidak ada nilainya sama sekali, hanya 0, berarti dia di sini 0. Terus 2. Kenapa bisa 2? Karena di sini kan ada 3, tapi ada 1 minus, berarti 3 kurang 1, 2. Terus di sini nilainya 1. Di sini salah seharusnya karena tidak ada minusnya, berarti dia di sini nilainya 3 Ji. Terus di sini 4 karena tidak ada nilai minusnya, jadi nilainya di sini tetap 4. Nah, setelah itu di ranking, dilihat nih mana nilai yang paling tinggi. Berarti nilai yang paling tinggi ini yang ini konsep ketiga, nilai paling tinggi 4, berarti dia ranking 1. Terus ranking 2 itu konsep 1, berarti karena dia nilainya di sini 2, berarti dia ranking 2. Jadi nanti kalian ranking. Terus nanti dilihat nih yang mana produk yang layak lanjut ke step selanjutnya. Berarti yang layak itu konsep 3. Tapi seharusnya di sini ada 2 konsep yang diambil. Konsep yang diambil itu konsep yang ranking 1 dengan ranking 2. Harusnya dia ambil untuk yang bisa lanjut ke step selanjutnya itu konsep 3 dengan konsep 1. Karena dia ranking 1 dengan ranking 2 kan, jadi nah seharusnya itu yang diambil. Tapi dia di sini cuman ini yang dia lanjutkan. Nah, terus selanjutnya kita penilaian konsep. Nah, di sini contohnya penilaian konsep. Nah, di sini nih kalian kebutuhan sekunder itu voice of customer. Apa-apa saja yang dia butuhkan customer. Nah, di sini kebutuhan primer kalian kelompokkan yang mana yang pernyataan yang berhubungan dengan ukuran, yang mana yang berhubungan dengan keergonomian, yang mana yang berhubungan dengan desain. Jadi kalian nanti kelompokkan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Di sini ada min. Di sini min lagi-lagi diambil dari rekapitulasi pengumpulan data yang di rata-rata tadi yang di atas. Nah, setelah itu dirata-ratakan lagi. Rata-ratanya itu seperti biasa Ji, dijumlah dulu ini, baru dibagi dengan banyaknya pernyataan. Misalnya ini tuh 3,69, berarti 4,1 ditambah 2,87 tambah 3,3 tambah 4,5, terus dibagi 4. Ini hasilnya. Dan begitu seterusnya. Jadi dirata-ratakan untuk tiap masing-masing atribut. Nah, setelah itu tabel scoring konsep. Jadi di sini ada kriteria seleksi, terus ada bobot, ada nilai, ada
nilai berbobot. Di sini dia bandingkan dengan referensi. Seharusnya di sini yang dia bandingkan tadi yang ranking 1 dengan yang ranking 2. Harusnya di sini dia konsep 2 dengan konsep 3, tapi dapat PJ. Nanti kalian ambilnya yang itu ya, yang ranking 1 sama ranking 2. Nah, untuk bobot persentase, cara hitungnya itu di mana dapat ini 22,3%, itu kan ini 3,69 itu dari rata-rata yang ini. Dari sini. 3,69 dibagi 16,54. 16,54 itu didapat dari jumlah ininya. Jumlah. Coba. Oh, didapat dari ini, jumlahnya ini, 3,69 tambah 4,50 tambah 3,97 tambah 4,39. Itu nih 16,54. Jadi 3,69 dibagi 16,54 dikali 100%. Itu nih 22,3%. Dan seterusnya, ini tuh 4,50 dibagi 16,54 dikali 100, 27,20%. Terus nilainya ini lagi-lagi kalian lagi yang kasih rating. Kalian lagi yang nilai sendiri, apakah dia 3, apakah dia 4, 2, atau 1. Nah, nilai berbobot, dari mana didapat nilai berbobot? Dari ini, 22,3% dikali 3. 22,3% dikali 3. Tapi kalau kalian tidak kasih persen, berarti 22,3% dikali 22,3 dikali 3 terus dibagi lagi dengan 100. Ini hasilnya. Ini juga sama. 22,3% dikali 4, ini hasilnya 0,892. Nanti ini ditotal. Ini ditotal, ini juga ditotal, hasilnya ini. Nah, nanti didapat lagi rankingnya. Yang mana ranking 1, yang mana ranking 2, dan yang mana, konsep yang mana yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Berarti yang konsep ketiga, karena dia yang ranking 1, dia nilainya yang paling tinggi. Setelah itu dilakukan pengujian konsep. Pengujian konsep ini menggunakan STP, Segmentation, Targeting, dan Positioning, dan metode 4P, Marketing, 4P, iya, 4P, Product, Price, Place, dan Promotion. Jadi nanti di sini disebutkan segmentasinya di mana, apakah di kalangan pelajar, apakah di kalangan ibu rumah tangga, atau di kalangan guru. Jadi di sini kalian jelaskan seperti ini targeting, targetnya apa-apa saja di kalangan apa, kalangan menengah kah, kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah, terus positioning apa saja, tambahan fiturnya. Terus kalian juga jelaskan metode 4P seperti ini, produk apa saja, fitur-fiturnya, terus materialnya apa, terus price, harganya berapa. Kalau misalkan kalian bilang harganya terjangkau dan diperuntukkannya untuk remaja, berarti kalian bikin produk jangan terlalu mahal supaya produknya itu bisa bisa dibeli sama sasarannya kalian, sama pasarnya. Terus ada place, kalian mau tempatkan penjualan produknya di mana, di kampus kah atau di perumahan. Terus promotion, kalian mau promosinya itu di mana, di sosial media atau menyebarkan brosur. Nanti ada
kuesioner. Nah, ini kuesioner terakhir. Kuesioner ketiga, survei pengujian konsep kebutuhan. Sini ada nama, jenis kelamin, usia, nomor telepon. Pertanyaan itu lebih contohnya, ya, apakah Anda menggunakan sofa? Ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Apa? Terus apakah sofa Anda sudah dilengkapi dengan rak buku? Jadi kalian nanti model-model pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Nanti dicantumkan lagi gambar produknya, gambar produk yang terpilih tadi, yang ranking 1. Nah, ini berarti tadi dia produknya yang ada lampu belajarnya, terus ada juga lacinya. Itu yang terpilih. Dijelaskan lagi di sini deskripsi produknya. Dia terbuat dari apa saja fitur tambahannya, terus apa alasannya dibuat itu produk, terus harganya itu berkisar berapa. Nah, kalau kalian tadi aku bilang kalian itu sasarannya di kalangan remaja, terus kalian bikin produk yang harganya 5 juta sampai 7 juta. Kan orang untuk membeli sebuah produk dengan harga sebegini kan, apalagi sasarannya kalian itu remaja kuliah atau yang masih sekolah, kan tidak mungkin. Nah, kalian pilih juga harga yang sesuai dengan target pasar. Jangan terlalu mahal, jangan juga terlalu murah. Jadi harga itu juga sangat menentukan sebuah produk akan banyak pembelinya atau tidak. Kalau misalkan masih ada yang kurang, dicantumkan di kuesionernya apa-apa yang harus diperbaiki kalau misalkan masih ada yang kurang. Nanti direkap hasil kuesionernya. Nah, ini angka 1. Misalnya yang pertanyaan pertama tadi yang jawab ya. Misalnya di sini ada dia 15, berarti ada 15 responden. Yang jawab ini responden pertama dia jawab ya, berarti poinnya 1. Di sini di responden kedua pertanyaan pertama dia jawab ya juga, nilainya 1. Dan seterusnya dikasih masuk ini nilainya. Kalau misalkan dia jawab tidak, dikasih nih nilainya 1. Terus nanti total. Terus kalian analisa nih hasil kuesionernya. Nah, kayak begini. Apakah Anda menggunakan sofa? Ini tadi pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang survei itu. Berarti 100% responden menggunakan sofa. Berapa persen yang jawab ya, berapa persen yang jawab tidak. Nah, setelah dilakukan pengolahan data hasil kuesioner, yang terakhir kalian buatkan pie chart. Seperti ini. Nah, pie chart ini, di sini kita nanti akan tahu seberapa besar kemungkinan konsumen akan membeli produknya kalian. Jadi di sini kalian akan tahu nanti seberapa banyak persentase kemungkinan akan dibeli sama customer. Nah, kayak beginilah dia. Berarti dia 60% itu customer mungkin membeli produknya. Berarti produknya ini layak untuk dipasarkan. Begitu toh, karena lumayan banyak yang mau membeli 60%. Jadi kalian nanti kasih ini nih di sini analisa lagi ini pie chart-nya. Terus analisa produk terpilih. Analisa produk terpilih kalau misalkan masih ada perbaikan,
dicantumkan apa sebenarnya perbaikannya dari konsumen yang dia mau. Ini cantumkan nilai gambarnya, terus cantumkan spesifikasi produknya. Terus di sini misalnya masih ada yang kurang, berarti nanti kalian tinggal tambahkan saja di keterangannya. Nanti seperti ini, berdasarkan hasil tim akan memperbaiki produk software buku agar sesuai dengan keinginan konsumen, yaitu dari segi warna atau dari segi fungsi. Misalnya mau ditambahkan apa di sini? Saya masih ada yang kurang. Kalian di situ dijelaskan nih, dianalisis. Nah, sampai di situ bab modul 4-nya. Lumayan banyak ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa diselesaikan karena ini juga laporannya per kelompok jadi saya harap dikerjanya rame-rame bareng-bareng, jangan satu orang saja yang kerja, biar semuanya juga mengerti tentang produknya. Nanti untuk bab terakhir detail desain nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut karena sudah habis juga waktunya. Jadi sampai di ini tinggal ini di analisis. Sampai di situ tidak penjelasanku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bertanya nih. Yang misalnya mungkin tadi kurang jelas atau terlalu cepat cara aku menjelaskan, bertanya nih. Nanti kan kita bisa sharing-sharing kalau misalkan ada kesulitannya dalam pembuatan laporan, nanti bisa hubungi saja saya. Untuk laporannya, ada Mika yang sudah, kan bab 1 itu paling latar belakang, latar belakang, tujuan, manfaat, sama batasan. Minggu depan sudah bisa dimulai asistensi untuk bab 1, tiap kelompok. Batas ACC itu, batas ACC bab 1, bab 1 saja dulu. Minggu depan, batas ACC-nya. Jadi, minggu depan sudah bisa mulai asistensi. Kalau untuk asistensinya, jangan lupa bawa lembar asistensi. Kalau lembar asistensinya itu, sepakat kalian mau warna apa. Kalau kelas 2A itu dia warna kuning. Kelas dual system warna biru. Kalau kelasnya kalian mau warna apa? Kasih sepakat saja. Jadi setiap asistensi, jangan lupa bawa kartu asistensi dan harus lengkap anggota kelompoknya. Nah, kalau mau asistensi. Karena kalau tidak bawa kartu asistensi, saya tidak terima untuk asistensi. Jadi asistensinya itu nanti sama saya, nah bukan ini lagi sama Ibu Della. Jadi minggu depan mulai bisa asistensi bab 1. Yang sudah kerja bab 1 nanti bisa saya lihat. Tapi hubungi Kak dulu kalau mau asistensi, biar saya ke kampus. Nanti asistensinya itu di lab P3, Ji. Lab P3 itu di lantai 3, di atasnya lab teknologi proses, lantai 3 di gedungnya jurusan, lantai 3. Nanti di situ. Minggu depan sudah mulai bisa asistensi, jangan lupa bawa kartu asistensi. Kalian sepakati dulu kartu asistensinya warna apa, biar nanti tidak bingung. Warna hijau mau Kak. Warna hijau. Ya boleh Ji, warna hijau. Warna hijau boleh untuk kelas 2B. Nah, jadi format kartu asistensi sama Ji dengan format laporan sebelum-sebelumnya, begitu Ji juga. Cantumkan nanti nama kelompoknya, terus nomor NIM. Jadi asistensinya itu asistensi laptop Ji saja. Jadi kalian bawa laptop. Nanti saya asistensi lewat laptop saja langsung supaya bisa langsung
diperbaiki kalau misalkan ada revisi. Tidak ada Ji yang mau ditanyakan. Saya tutup nih kalau tidak ada. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup ya penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa langsung di WA saja ke asisten. Oke, saya takutnya nanti ada kelas lagi setelah ini. Oke, kalau begitu saya akhiri saja sesi kita hari ini. Semoga nanti bisa menjawab pertanyaan adik-adik tentang modul-modul dan penyelesaiannya bisa supaya cepat selesai sesuai dengan deadline yang sudah dikasih asisten tadi. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua sampai akhir. Nanti file dokumentasi atau videonya saya akan upload di Google. Mungkin siapa tahu ada penjelasan yang mau diulang kembali bisa didengarkan. Baik, sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك